hatiku. Museumania edisi ke-13 ini, Forum Komunikasi Museum Sleman bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Kundo Kabudayaan Sleman, melakukan bincang museum dengan tema mitigasi bencana menuju Indonesia tangguh terhadap bencana. Kali ini narasumber ada 3, yang 2 sudah hadir bersama kita, nanti yang 1 lagi akan melakukan penyataan dengan daring. Sudah hadir di sini ada Profesor Dr. Insinyur Sarwidi sebagai penggagas dari Museum Gempa, kemudian ada KLHT Dr. Nur Suhacahyo, beliau adalah Kepala Museum Geoteknologi Mineral UPN. Museumania, sebelum bincang-bincang tentang mitigasi bencana ini kita mulai, mari kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, Kundo Kabudayaan Sleman, atau yang mewakilinya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat dan menyambut gembira atas terselenggaranya kegiatan Museum Mania edisi ke-13 tahun 2022 yang mengambil tema mitigasi bencana gempa bumi menuju Indonesia tangguh. Kegiatan ini juga sekaligus memperingati Dwi Windu gempa di Yogyakarta. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, negara Republik Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng dunia. Salah satunya adalah lempeng Indo-Australia. Selain itu juga terletak pada jalur gunung api dunia, sehingga memiliki kerawanan terhadap bencana alam, khususnya gempa bumi, baik gempa bumi tektonik maupun gempa bumi vulkanik. Yogyakarta pernah mengalami gempa bumi yang dahsyat pada tahun 2006 dengan kekuatan 5,9 skala Richter. Ratusan ribu rumah hancur dan ribuan korban jiwa akibat dari gempa yang terjadi selama 57 detik tersebut. Mengambil pengalaman dari peristiwa gempa 2006, muncullah kesadaran masyarakat akan arti pentingnya mitigasi bencana, khususnya di dalam menghadapi bencana alam gempa bumi. Mitigasi tersebut antara lain meliputi rencana penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi, lalu melakukan pelatihan penyelamatan diri jika terjadi gempa bumi. Selanjutnya, menyiapkan alat keselamatan dan obat-obat yang standar, membangun bangunan yang tahan akan gempa, serta memperhatikan daerah rawan gempa sesuai dengan aturan penggunaan lahan oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, Kabupaten Sleman memiliki sebuah museum yang didirikan dengan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat melalui koleksinya tentang rekayasa teknologi bangunan tahan gempa. Museum tersebut adalah Museum Gempa Profesor Sarwidi. Museum ini dirintis sejak tahun 2007, menampilkan karya Profesor Insinyur Haji Sarwidi yang merupakan pakar gempa dan dosen di Universitas Islam Indonesia, yang sebagian besar merupakan hasil kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah Jepang bersama-sama dengan koleganya di Universitas Islam Indonesia. Harapannya semoga dengan adanya Museum Gempa Profesor Sarwidi melalui berbagai koleksinya dapat memberikan edukasi di dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat maksud kami
khususnya pelajar dan generasi muda, akan pentingnya mitigasi bencana gempa bumi yang sudah saya sampaikan di atas. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita akan mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh para profesor ini dalam melakukan mitigasi bencana. Dari Profesor Insinyur Sarwidi dulu, monggo silahkan. Terima kasih Mbak Ida selaku moderator di acara ini yang menarik ini. Ya, semuanya terima kasih. Dan ini saya juga terima kasih kepada teman-teman Museum Forum Komunikasi Museum di Sleman dan Museum seluruh Indonesia, seluruh dunia lah ya. Dan saya akan bicara di sini nanti sedikit selaku saya sebagai pembina museum ini yang juga ikut mendirikan dan juga mengisi kegiatan. Yang pertama, yang kedua adalah saya sebagai pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia atau BNPB RI begitu. Nanti akan saya berikan sedikit penjelasan mengenai acara yang penting di bulan ini, di bulan Mei tahun 2022 ini, Mbak. Jadi yang pertama, saya selaku pembina museum dan juga ikut mendirikan dan sebagainya ini menyambut 16 tahun ya, Dwi Windu bencana gempa di Jogja tahun 27 Mei tahun 2022, kan dulu terjadi 2026 ya. Nah jadi di teman-teman di museum ini, saya dan teman-teman di museum yang juga ada di beberapa komunitas peduli tentang bencanaan terutama kegempaan, ada namanya komunitas Barataga, ada komunitas Sivets, ada komunitas Sidets, ada komunitas dari Simutaga dan sebagainya ya, terutama museum yang cukup berkumpul di Museum Gempa ini itu sebetulnya sejak sebelum Museum Gempa ini sudah mempunyai aktivitas dalam mengurangi risiko bencana gempa terutama di Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi sejak sebelum terjadinya gempa Jogja. Jadi ini yang uniknya, makanya museum ini ada karena ini sebetulnya adalah dari dokumentasi yang kita perlu ketahui bahwa kita mempunyai kegiatan sebelum itu dan berhasil, alhamdulillah sebagian dari berhasil walaupun belum besar, tapi kita mungkin yang agak beda ya di sini. Kalau di tempat lain kan setelah ada bencana, ada gempa terus baru ada rame-rame begitu ya. Kita sebelumnya, jadi kita sebelumnya itu sudah ada kegiatan dan bekerja dengan terima kasih dengan teman-teman dari luar negeri, terutama dari teman-teman Jepang, Jerman, Amerika yang sangat antusias teman-teman saya itu untuk mendorong bagaimana pengurangan risiko bencana gempa di Indonesia sekitar 20 tahun yang lalu, di mana itu belum umum di sini. Malah sebelum 2006 sudah itu. Keren ya. Keren. Museum Mania nih loh ya. Jadi sebelum gempa 2006 27 Mei yang hampir 6.000 orang kena musibah gitu ya. Itu bencana nasional. Museum Gempa yang di Profesor Sarwidi ini malah sudah melakukan edukasi loh. Iya, walaupun secara resmi adanya museum fisik itu dari 2016 ya. Kalau inisiasinya udah lama, tapi 2016 ada fisiknya seperti ini ya. Terus itu sudah teman-teman ini sudah mengadakan kegiatan dan bisa ini yang ada di koran-koran, yang ada di yang punya kita punya data-data ini ditempel sebagian di sini, sebagian dibukukan di sana, sehingga bisa dilihat besok pada generasi penerus bahwa upaya penanggulangan bencana sebelum gempa atau bencana terjadi itu jauh lebih penting. Karena mengapa? Karena akan mengurangi risiko dan terutama adalah kita meminta memohon kepada Tuhan yang di atas sana ya, supaya bisa menyelamatkan ini. Ternyata misalnya ini adalah kegiatan-kegiatan kita yang ada itu adalah sosialisasi bangunan tahan gempa dan kita buat banyak itu bangunan tahan mandor-mandor itu. Jadi kita menggunakan dana kegiatan dari teman-teman Jepang, dari pemerintah Jepang dan masyarakat Jepang juga, sebagian dari masyarakat Jerman, sebagian dari masyarakat Amerika, dan juga teman-teman dari PU, Pemda Bantul, Pemda Sleman, terutama itu pendukung kuat kita, terus Provinsi DIY ya dan sebagainya, sampai kota Jogja itu kita dibantu sebelum terjadi gempa itu sebetulnya kegiatan-kegiatan sudah di sana dan kita sudah mandor-mandor yang ada itu sudah kita didik, tidak hanya di
Tapi yang banyak memang yang banyak ada di Sleman, Bantul dan kota. Tapi itu sampai Banyuwangi dan Banten karena dulu diberi suntikan dana juga, bantuan dana dari pemerintah Jepang awalnya ya. Tapi setelah itu kita bisa mandiri gitu. Oke, jadi itu Pak. Nah, keren ya Museum Mania. Jadi di Jogja ini banyak sekali para pakar yang sudah memikirkan bagaimana mitigasi. Jadi sebelum terjadinya musibah sebetulnya sudah ada mitigasi, artinya adalah sudah prepare atau usaha untuk melakukan pengurangan risiko bencana. Seperti itu ya Prof. Jadi ini bagian saya yang pertama selaku pembina dan aktivis di Museum Gempa. Nah, ini yang kedua adalah saya selaku pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia BNPB RI. Saya sudah menjadi pengarah itu sejak tahun 2009. Jadi sejak undang-undang itu tahun 2008 ada undang-undang kebencanaan, terus ada BNPB 2009. Nah pas setelah berdiri beberapa bulan itu saya gabung di sana sebagai pengarah sampai sekarang sudah 2 presiden sampai 6 kepala badan ya. Jadi atau 6 kepala badan itu setingkat menteri ya. Ini jadi saya mendampingi itu dan awal pengurangan risiko bencana atau penanggulangan bencana di Indonesia. Nah ini di bulan Mei ini 2 acara yang sangat penting buat masyarakat Indonesia karena dipercaya sebagai tuan rumah acara GFDRR yaitu Global Platform for Disaster Risk Reduction. Artinya adalah para pelaku, para pemangku kepentingan di seluruh dunia yang peduli terhadap penanggulangan bencana atau pengurangan risiko bencana ya, baik dari masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dari NGO dan sebagainya. Itu tokoh-tokohnya kumpul di Bali pada tanggal 23 sampai 28 Mei 2002 ini. Nah, acaranya saling tukar pikiran dan juga lesson learn ya, apa yang sudah dikerjakan masing-masing, posisinya seperti apa, dan Indonesia dipercaya tentu tidak begitu saja karena kita bekerja keras di bidang ini dan masyarakat sangat cepat sekali untuk mengadopsi tentang penanggulangan bencana ini. Perlu kita teruskan ya, bahwa kepercayaan sekarang sudah sampai internasional. Bahkan tahun 2011 yang lalu itu kita sudah mendapat global championship yang diberikan oleh Sekjen PBB kepada Pak Presiden ya. Keren loh Museum Mania ya. Jadi Indonesia itu hebat dan teman-teman dari Museum Gempa komunitas yang ada di sini juga ikut mendorong di situ. Bahkan sebelum ada ada proses undang-undang bencana pun dulu itu kita sudah banyak yang ikut yang ada di museum ini. Jadi makanya ini penting adanya museum itu apa, supaya kita seperti di negara-negara maju itu semua kegiatan itu, terutama kegiatan penting ya, itu ada dokumennya. Jadi jangan heran kalau kita itu punya mereka yang di Belanda, di Cornell University di Amerika misalnya, atau di Harvard di sana itu ada sejarah Indonesia di sana, di universitas saya di New York sana, di Rensselaer di New York sana, itu keris-keris di Indonesia itu ada di sana. Jadi dibeli tahun berapa, tahun Majapahit, diselidiki unsur-unsurnya bagi yang teman-teman senang metalurgi atau kimia atau fisika, menarik sekali sampai dibuat bahannya untuk F-16, pesawat ulang-alik dan sebagainya. Itu adalah menggunakan local wisdom atau keahlian masa lalu itu untuk perkembangan masa ini. Jadi ada batu bintang itu dipakai oleh NASA dan sebagainya itu. Dan saya melihat sendiri di sana karena teman saya sekelompok itu rangkep di teknik sipil dan di teknik mesin itu ambil bidang itu. Coba bayangkan. Jadi itu mengapa mereka itu punya catatan. Bahkan kalau untuk Kaliurang ini saja saya melihat teman saya yang melihat catatan di di Belanda itu, saya lupa namanya, terkenal sekali itu di Belanda itu saja. Itu ada, dan catatan-catatan gempa itu ada. Saya tahu Jogja itu pernah kena gempa itu dari catatan Belanda dan bahasa Belanda. Iya. Jadi itu hebat sekali. Arsipnya nah, kayak museum-museum kayak begini inilah, kalau kita tidak mulai dari sini, kapan nanti banyak hal-hal yang dulu sudah kegagalan kita supaya jangan diulangi hilang, sehingga diulangi lagi. Terus dulu pernah mencapai keberhasilan, hilang juga datanya, ngulangi lagi, belum tentu berhasil lagi. Nah ini jadi sehingga museum teman-teman ini, saya kira museum ini keberadaannya sangat-sangat penting, tidak hanya
untuk hanya merefleksikan masa lalu, tapi masa yang akan datang itu akan lebih tertata kalau kita punya dokumen-dokumen yang bisa diakses oleh semua orang gitu ya. Jadi lebih daripada buku ini ya. Nah, jadi ini museum-museum, teman-teman yang punya museum tuh harus bangga dan masyarakat dapat datang langsung. Ada fisiknya, misalnya alat-alat yang dibuat sebelum gempa Jogja di sini ada ini loh, tahun sekian untuk apa? Untuk latihan, apa? Untuk ngadu bangunan tahan gempa dan tidak tahan gempa, untuk meyakinkan masyarakat bahwa bangunan tahan gempa itu bisa tahan gempa beneran. Terus setelah itu dibuat terus itu ada gempa beneran. Coba dilihat, alhamdulillah satu pun tidak ada yang rusak, walaupun sekitarnya rumah itu hancur dan lebur. Artinya kita tidak boleh besar kepala atau sombong atau apa, tapi itu karena memang kehendak Tuhan kita kita diijabahi ya, kita dikabulkan ikhtiar kita itu untuk kemanusiaan. Jadi ini acara di Desember ini di Mei 2008 ini ada lokal, karena di Jogja ada yang unik ya, yaitu bencana gempa di Jogja itu yang punya sejarah unik, yaitu ditanggulangi sebelum, saat, dan setelah. Dan nanti yang kedua internasional, kita sebagai tuan rumah yang tidak mudah, karena negara itu ratusan negara harus kita mendapat urut itu. Bisa seumur-umur kita bisa nggak dapat urut kalau kita memang tidak mempunyai suatu prestasi bangsa kita itu. Kalau tidak punya prestasi yang dipertimbangkan oleh bangsa lain untuk menjadi tuan rumah suatu kegiatan yang besar semacam ini. Gitu Mbak. Museum Mania, bagaimana Museum Geoteknologi Mineral UPN dalam mengedukasi masyarakat tentang struktur geologi wilayah Indonesia agar menjadi masyarakat yang tahu bencana. Mari kita dengarkan penjelasan dari KRT Dr. Nur Suhascaryo. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ida sebagai moderator. Salam sahabat museum di hatiku. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kundo Kabudayaan Sleman dan juga kepada Forum Komunikasi Museum Sleman dan Museum Gempa Profesor Sarawadi yang di tempat ini ya, karena Museum Mania yang ke-13 nih Mbak Ida ya. 13 ini tempat ini, terima kasih. Dan memang tadi apa yang dijelaskan oleh Profesor Sarawadi itu memang benar adanya ya, benar adanya, dan juga dari Museum Geoteknologi Mineral itu mensikapi karena tujuan daripada mitigasi bencana itu adalah kalau ada kejadian kita sudah tidak bingung, sebenarnya itu kejadiannya ya. Nah, baik itu kejadiannya bentuknya apapun, besarnya apapun, kita sudah tenang. Nah, sehingga kita memang perlu mengedukasi masyarakat, Mbak Ida. Ya, masyarakat kita edukasi. Artinya edukasi apa? Kita bisa menerangkan, terjadinya suatu gempa. Nah, bagaimana terjadinya gempa? Nah, gempa bumi itu sebenarnya tergantinya adalah tumbukan antar lempeng. Ya, Mbak Ida, ya, lempeng atau tektonik lempeng. Nah, tumbukan antar lempeng itu apa? Benua dengan samudra ya, atau dengan daratan. Nah, itu menyebabkan titik singgungan itu menyebabkan adanya suatu tekanan yang besar, atau juga menyebabkan adanya suatu api ya. Gerakan-gerakan itu tekanan besar dan adanya suatu magma ya, itu akan menyebabkan suatu retakan-retakan di atasnya sumber itu. Nah, sehingga retakan itu hanya sampai ke atas, akhirnya dikatakan itu kalau udah keluar ke udara menjadi suatu gempa bumi ya, atau adanya suatu erupsi ya. Nah, itu tidak. Nah, makanya sehingga kita harus mengedukasi masyarakat ya, karena sebetulnya juga di museum kami itu ada juga peta sebaran. Nah, peta sebaran di mana titik-titik lokasi gempa ada di museum kami yang secara pakai spotlight ya. Kami buat spotlight itu tinggal kita mencet, nanti kita akan ketahui dari mana aja gempa, dan juga kemungkinan tsunami ya, tempat saya ada ya, di museum saya ada tsunami di mana saja. Dan saya cek memang tsunami kemarin memang pada itu tempatnya ya, persis apa yang market di tempat saya. Nah, dari terjadinya tadi ya, adanya tumbukan lempeng tadi, kemudian di situ ada nanti akhirnya yang keluar sebenarnya tuh suatu barokah, sebetulnya berkah yang keluar ya. Jadi material yang keluar itu adalah berkah ya. Tetapi gayanya tadi yang ada dia ke atas, rata-rata itu yang menyebabkan gempa
ya retak-retak itu, gaya retak-retak itu gempa. Nah itu yang kita harus antisipasi, ya seperti di Profesor Sarwidi sudah mengantisipasi baik itu bentuk rumahnya, ya, tadi dan sebagainya sudah diantisipasi itu baik sekali. Nah dari Museum Geoteknologi, karena namanya adalah kita hubungan antara teknologi mineral dengan suatu geologi, nah itu akan memadukan, ya jadi memadukan antara tadi yang keluar ya dari Gunung Merapi itu yang berupa magma itu tadi yang keluar. Nah nanti magma sudah keluar di permukaan itu bermacam-macam, ya akan menyebabkan terjadinya batuan bermacam-macam. Ada istilahnya ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan metamorf. Nah batuan-batuan itu suatu berkah dari Allah betulnya, ya. Karena apa? Dalam batuan beku contohnya itu banyak terjadinya, bisa kita sekarang lihat alat-alat rumah tangga lah itu dari batuan beku, ya kayak granit, andesit itu kan mahal sekali kalau udah dibuat ya untuk keramik itu, ya itu mahal sekali. Nah itu berkah. Kemudian juga kalau batuan sedimen, ya karena dia batuan beku tadi karena ada perubahan iklim, panas, hujan dan sebagainya, ada angin, itu akan tertransport ke daerah-daerah yang lebih rendah. Nah itu akan sampai terakhirnya muaranya di laut atau di pantai. Nah di pantai ada kehidupan plankton dan benton di permukaan dan di bawah dasar laut di pantai. Nah itu umurnya pendek. Nah itu adalah sumber daripada crude oil atau dikatakan adalah minyak mentah, ya yang dijadikan bisa jadi solar panel dan sebagainya kalau diolah. Nah itu sumber juga kekayaan. Nah kemudian berikutnya lagi ya, setelah itu batuan-batuan tadi ya karena tertanam, tertimbun dan sebagainya jutaan tahun, akhirnya menjadi suatu batuan malihan atau batuan metamorf. Ya yang metamorf adalah dia tidak punya struktur, dia masif. Ya jadi masif strukturnya. Tapi kalau batuan sedimen itu punya struktur, yaitu adalah laminasi, kayak bergaris-garis. Ya laminasi karena proses sedimentasi, proses penurunan, dasar cekungan, jadi akhirnya laminasi. Nah itu adalah suatu kekayaan dari akibat adanya gempa bumi. Nah di samping itu abunya, ya abu vulkanik itu sangat bermanfaat di bidang industri, ya industri. Ya itu itu abu tadi juga di samping itu juga dia sebagai bisa pusat penyubur tanah, ya Prof, ya sumber tanah, ya jadi tanamannya di atasnya itu dia akan subur, ya. Tetapi kalau kita kaji lagi, ya abu itu mengandung komposisi mineral, ya mineral yang banyak adalah silika, ya. Nah mineral silika itu adalah mineral yang paling banyak ya dipakai dalam industri untuk membuat keramik, ya batu keramik, ya. Dan juga untuk industri oil and gas industri, untuk kita kalau di oil and gas industri ada namanya proses cementing. Ya, jadi kita buat lubang, making hole, how to make a hole, after making hole kemudian how to running of casing, ya pipa selubung. Antara dinding lubang bor dengan casing kita masukkan semen. Nah, material itu harus kuat. Nah, itu pakai silika tadi juga sebagai campuran. Itu juga bermanfaat. Itu sudah saya teliti. Ya baik itu waktu Merapi ataupun juga waktu Gunung Kelut meletus, saya dapat 2 karung karena masih ada juga di rumah, ya saat itu bagus kualitasnya. Memang kita akhirnya tadi yang katakan Prof Sarwidi, kadang-kadang itu kalau kita kan sekarang metodenya harus hilirisasi, ya Prof, ya hilirisasi, ya kalau nggak hilirisasi ya udah di situ aja, ya Prof, ya akhirnya ya dokumentasi pun juga di situ aja, ya Prof, ya. Nah itulah yang kelemahan-kelemahan peneliti dan juga dari pihak government, ya Prof, ya government dan industri, ya itu harusnya bisa meng-hire itu. Nah itu potensi. Nah kemudian setelah itu ya, setelah tadi abunya juga bermanfaat, kemudian juga sebenarnya habis itu kita bisa memitigasi tadi, ya Prof, ya mitigasi tahapan-tahapan apa yang perlu kita persiapkan, ya baik tahapan secara teknologi ataupun tahapan-tahapan secara sosial komunitas, ya community, ya Prof, ya. Nah itu kita siapkan, kita perlu edukasi dan sebagainya, sehingga kayak saya waktu saya di Jepang itu tiap hari gempa di Jepang tuh, betul setiap hari ini. Saya di sana 3 minggu hampir 1 bulan, bulan Mei itu saya di sana tiap hari gempa, tapi enjoy saja masyarakat, ya tidak ada apa-apa. Dia juga agak besar juga gempanya itu, memang daerah gempa sana, ya Prof, ya Jepangnya. Tuh rumah-rumah juga tadi kata Profesor tadi saya lihat makin sini juga memang begitu metode perumahannya. Ya jadi seandainya itu ambruk tidak bahaya, ya Prof, ya. Ya nggak ada beton tulangnya, nggak ada kerangka besi, ada slot, ada juga nggak ada, ya besi-besinya itu cuma
tahan gempa tadi katanya Prof. Sarwidi ya dengan gempa. Nah itu ya. Kemudian juga sebetulnya ya gempa itu juga ada yang kita harapkan. Kalau satu harapan, karena apa? Kadang-kadang minyak di dalam bumi itu tidak mau keluar dengan dihoyok-hoyok oleh alam. Akhirnya dia terhoyok-hoyok. Akhirnya bisa minyaknya lepas. Nah akhirnya bisa keluar ke sumur minyak itu, keluar ke permukaan. Itu ada di Rusia. Ya Rusia modelnya gitu. Ya dengan vibrator ya namanya itu Prof ya, di vibrator. Coba amplitudenya aja itu harus yang betul-betul kuat ya Prof ya. Atau untuk menggerakkan di dalaman kira-kira hampir 3 kilo Prof. Ya minyak berada di bawah itu, ya, terus punya harus engine-nya yang kuat untuk membuat vibrasi sampai kedalaman itu. Nah itu juga ada manfaatnya. Nah sebetulnya kalau kita lihat ilmu itu saling keterkaitan. Nggak tahunya ya ada pasti ada positif, ada negatif ya pasti ada. Nah di museum kami itu juga ada ya, ada edukasi itu kepada masyarakat, juga kepada mahasiswa dan juga kepada dosen-dosen tamu. Ya terutama yang sekolah alam. Ya sekolah alam itu banyak sekali yang kunjungan ke museum kami Prof ya, jadi banyak Mbak Ida. Nah itulah kira-kira peranan dari Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran Yogyakarta untuk mensikapi ya, mengkira-kira dan mengedukasi ya suatu mitigasi bencana alam khususnya Merapi, Gunung Merapi. Gitu aja Mbak Ida. Terima kasih kepada Dr. KRT Nur Suhascaryo yang sudah memberikan semua pernyataan bahwa Museum Geoteknologi Mineral UPN juga sudah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang mitigasi bencana. Nah, sumber yang ketiga nih, yaitu Dr. Insinyur Dwi Handayani, MSc IPM. Beliau adalah Ketua Simpul Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana dari Universitas Islam Indonesia. Beliau akan menjelaskan secara daring tentang mitigasi bencana. Nah, kepada Ibu Handayani, kami menanyakan secara akademisi, simpul apa saja yang menjadikan masyarakat berdaya dalam menghadapi bencana gempa bumi menuju Indonesia tangguh. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang kami hormati Profesor Insinyur Sarwidi PhD, Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia dan juga dosen UII. Beliau juga sebagai pembina dari Museum Gempa. Yang kedua adalah kepada yang terhormat Bapak Dr. KRT Nur Suharcahyo dari Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Yogyakarta. Bapak Ibu yang belum sempat kami sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada yang terhormat para pemerhati dan relawan kebencanaan se-Indonesia. Salam tangguh. Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudaraku, seperti kita ketahui bahwa gempa bumi telah mengguncang Yogyakarta dan Jawa Tengah 16 tahun silam. Gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 5,8 skala Richter yang terjadi pada dini hari pukul 05.53 waktu Indonesia Barat. Bencana ini menimbulkan kerusakan pada konstruksi rumah maupun bangunan. Bahkan korban yang meninggal dunia pada saat itu mencapai 5.800 orang dan 20.000 orang mengalami luka-luka. Saat itu kepanikan yang amat sangat dirasakan oleh masyarakat sangat membekas. Ya. Momen tersebut paling membekas bagi masyarakat DIY dan sekitarnya. Mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Profesor Edi Swadi Hamid pada saat peringatan momen 15 tahun gempa Jateng dan Yogyakarta yang dilaksanakan pada bulan Mei 2021 oleh SPMKB, Simpul Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana Universitas Islam Indonesia. Beliau yang pada saat itu menjabat sebagai Rektor UII, sebetulnya
beliau menyampaikan bahwa sebetulnya pada saat menjelang gempa, UII sedang menyiapkan suatu konsep yang berkaitan dengan upaya untuk membantu korban dan ancaman dari letusan Gunung Merapi. Namun, belum usai konsep tersebut terumuskan, justru bencana gempa bumi, ya, gempa tektonik datang. Sehingga konsep yang belum sepenuhnya matang itu pun langsung diterapkan untuk membantu korban bencana yang terjadi pada saat itu. Saat itu, seluruh fakultas di lingkungan UII diupayakan untuk terjun dalam membantu korban sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga upaya bantuan betul-betul terintegrasi dan tersampaikan secara profesional. Posko yang ada diupayakan untuk menyediakan jasa-jasa sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan, termasuk saat itu adalah adanya layanan konsultasi untuk fasilitas sosial yang mengalami kerusakan. Dengan upaya dan kerjasama para pihak saat itu, sebuah media terbesar di tanah air dalam laporan medianya menyebutkan bahwa UII adalah suatu universitas atau salah satu lembaga perguruan tinggi yang menyalurkan bantuan tepat pada sasarannya. Saudara-saudariku sekalian, bencana gempa bumi 16 tahun silam tersebut terjadi sebelum adanya Sistem Nasional Penanggulangan Bencana atau sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan bencana di Indonesia. Undang-undang ini pada prinsipnya meregulasi penyelenggaraan dan tahapan bencana mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, dan sampai pada tahapan pasca bencana. Apabila ditelusuri lebih jauh, sudah ada saat itu gerakan masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi. Seperti pelatihan ya yang dilakukan oleh UII terhadap ratusan mandor yang dinamakan sebagai Paman Bataga, ya, paguyuban mandor bangunan tahan gempa, ya, dipelopori oleh Profesor Insinyur Sarwidi MSc PhD melalui rumah tahan gempanya atau dikenal sebagai Barataga. Nah, penanganan saat dan pasca bencana gempa bumi ini tentunya dinilai bagi banyak pihak cukup berhasil karena melibatkan masyarakat Yogyakarta yang sangat tinggi budaya gotong royongnya. Ya, tentunya untuk kemajuan bersama dengan semangat gotong royongnya, setidaknya penanganan saat bencana itu tepat. Nah, ini menjadi bukti bahwa modal masyarakat, modal sosial, bangkitnya masyarakat cepat dalam beradaptasi dengan situasi yang sulit saat itu. Fenomena gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah tahun 2006 beserta dengan langkah penanganannya telah menjadi berita yang saat itu sangat viral atau menyedot perhatian masyarakat, baik masyarakat nasional maupun masyarakat internasional. Selanjutnya, hal ini memicu percepatan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2007. Ya. Menjawab pertanyaan tentang ya, bagaimana dan simpul apa saja yang kira-kira dapat dilakukan oleh SPMKB UII dalam menghadapi bencana gempa, bagaimana menjadikan masyarakat berdaya menuju masyarakat Indonesia tangguh, ya, serta tantangannya bagi masyarakat Indonesia ke depannya. Saudara-saudari sekalian, sistem penanganan bencana gempa yang terjadi pada tahun 2006 diadopsi dalam undang-undang dan menjadi referensi pada penanganan bencana gempa bumi di Indonesia. Akan tetapi,
belakangan serangkaian dari penanganan bencana tersebut mengalami pasang surut. Sangat disayangkan lesson learned atau pelajaran yang sangat berharga tersebut ya yang telah terjadi di Yogyakarta pada tahun 2006 ini dilupakan ya dan mulai untuk tidak didokumentasikan dengan baik. Universitas Islam Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat untuk ketangguhan bencana atau disingkat sebagai SPMKB UII secara aktif bekerja sama dengan banyak pihak, misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD, Eropa melalui Erasmus Plus Build, ya Erasmus Plus Build, Building Universities in Leading Disaster Resilience dan relawan-relawan kebencanaan. Dalam hal ini, SPMKB UII berfungsi sebagai Center of Excellence. Nah, di antara aktivitas atau fungsinya yaitu yang pertama sebagai pusat riset, yang kedua sebagai pusat pengembangan kurikulum, yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat dan pelatihan-pelatihan. Harapannya hal tersebut dapat berguna bagi masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Dalam mengimplementasikan kegiatannya, SPMKB sebagai Center of Excellence bersama dengan anggota konsorsium BUILD lainnya yaitu 8 universitas di Indonesia, diantaranya adalah Universitas Islam Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Andalas, Presiden University, kemudian Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Muhammadiyah Palu, kemudian Universitas Hairun, dan Universitas Surabaya. Saat ini, Universitas Islam Indonesia mengkoordinatori pendirian asosiasi yang diberi nama Mata Bencana atau Masyarakat Tangguh Bencana. Nah, harapannya ini menjadi langkah bagaimana menciptakan atau mengkoordinasikan di level nasional upaya untuk menuju Indonesia tangguh bencana tersebut. Menjawab pertanyaan tentang apa tantangannya bagi masyarakat Indonesia ke depannya adalah masyarakat kita ya dengan aktivitas kesehariannya tak jarang melupakan tindakan apa yang seharusnya mereka lakukan ya kita lakukan saat menghadapi bencana. Oleh karena itu dalam upaya untuk menjadikan masyarakat yang tangguh bencana, maka kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan perlu dilakukan secara masif. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Seperti contohnya yang belum lama ini dilakukan oleh SPMKB, tepatnya Desember 2021, SPMKB mengadakan pertemuan dalam bentuk focus group discussion atau FGD, mengundang stakeholder kebencanaan yang merupakan relawan dari Desa Binaan sekecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pertemuan itu dibahas tentang pengalaman, langkah-langkah konkret apa saja yang dapat dilakukan secara bersama-sama antara SPMKB dengan desa-desa binaan. Nah, harapannya melalui kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi jembatan komunikasi dalam menghadapi bencana yang mungkin dapat terjadi kapanpun. Ya, kira-kira demikian yang kami dapat sampaikan. Sekali lagi salam tangguh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Handayani. Nah, Museum Mania, karena waktu yang kita sediakan dalam Museum Mania edisi ke-13 ini sudah mencapai titik akhir, maka kami persilakan kepada para ketiga narasumber untuk memberikan closing statement-nya. Monggo dari Profesor Sarwidi. Iya, terima kasih. Jadi bagaimana karena Tuhan sudah memberikan kemampuan akal pada manusia, maka akal itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, yaitu juga untuk mengantisipasi terjadinya bencana, sehingga kejadian bencana itu bisa kita efeknya, dampak buruknya bisa kita kurangi hingga kita tekan seminimum mungkin. Itu harapan kita. Oleh karena itulah adanya bagaimana kita bisa menjadi Indonesia yang tangguh
bencana begitu. Terima kasih kepada Dr. Nur Syuhad Cahyo, monggo. Baik, terima kasih Mbak Ida. Closing statement saya, memang ya mau nggak mau ya suatu bencana alam itu akan kita terima, ya akan terima. Tetapi kita harus bisa mensikapi, ya mensikapi dengan apa? Dengan suatu pengetahuan tadi katakan Profesor Sarwidi ya, kita diberikan oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Esa suatu pengetahuan. Nah, itu tinggal bagaimana kita mengelola atau mengemas pengetahuan itu. Nah, silakan nanti kalau tentang masalah mitigasi bencana alam, terutamanya dari gempa, bisa ke museum kami, ya Museum Geoteknologi Mineral, nanti akan kami edukasi. Demikian Mbak Ida, terima kasih. Terima kasih. Kemudian kepada Dr. Handayani, kami minta closing statement-nya, monggo. Jadi, saudara-saudara sekalian, oleh karena itu dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa yang pertama adalah aktivitas pengelolaan dalam simpul pengkoordinasian bantuan bencana, baik itu bersifat moral maupun material, kemudian pengembangan kurikulum pembelajaran yang berbasis bencana, kemudian penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dikoordinatori oleh pusat-pusat studi di wilayah UII, dan pengabdian masyarakat serta pelatihan-pelatihan telah dilakukan oleh Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia. Namun, aktivitasnya masih perbagian. Melalui SPMKB atau Simpul Pemberdayaan Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana ini yang pendiriannya disponsori oleh Uni Eropa, dalam hal ini adalah Erasmus Plus Building Universities in Leading Disaster Resilience tersebut. Hal ini diharapkan mampu mengintegrasikan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya masih dikelola per klaster. Dengan adanya SPMKB ini diharapkan mampu menjadi simpul koordinator atau Center of Excellence bagi fungsi-fungsi inti yang sebelumnya telah dilakukan. Yang kedua, dalam upaya menjadikan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana, maka kami rasa kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan secara masif harus terus diupayakan, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang ketiga, dari lesson learned atau pengalaman penting yang telah kita alami sebelumnya, dapat diambil suatu insight bahwa pentingnya suatu koordinasi dari pentahelix untuk mewujudkan suksesnya program mitigasi bencana gempa bumi di Indonesia menuju Indonesia tangguh. Semua pihak wajib memiliki kesadaran kolektif akan pentingnya kepedulian terhadap bencana. Pencegahan dan penanganan bencana alam tidak bisa dilakukan oleh salah satu pihak saja. Dalam hal ini, pentahelix adalah sebuah jawaban. Nah, jadi yang dimaksud dengan pentahelix di sini adalah berbagai pihak atau helix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, atau pakar, dan media massa tentunya. Yang keempat, nilai sinergitas dari upaya gotong royong merupakan nilai-nilai yang patut dijunjung tinggi di bumi Indonesia. Nilai sinergitas ini bermakna bahwa penanggulangan bencana di Indonesia dapat terus berlangsung secara efektif. Nilai-nilai gotong royong melalui pentahelix harus terus diupayakan berbagai pihak sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya. Nilai gotong royong ini harus menjadi jati diri murni dari bangsa Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam tangguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para ketiga narasumber. Museum Mania edisi ke-13 ini membuat kita selalu waspada kepada bencana alam karena kita tinggal di Ring of Fire, yaitu pertemuan Sirkum Pasifik dengan Mediterania,
sehingga rawan terjadinya gempa bumi dan itu tidak akan membuat kita was-was kalau kita semua sudah bisa memitigasikannya, sudah ada awareness, ada kesadaran bagaimana menyikapi terjadinya bencana. Museum Mania, datanglah ke Museum Gempa Profesor Sarwidi yang ada di Kaliurang, datanglah ke Museum Geoteknologi Mineral UPN. Anda semua akan mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana memitigasi bencana, karena kita harus tangguh, Indonesia itu harus tangguh dalam menghadapi semua bencana alam yang akan melingkupi kita. Jangan lupa selalu ikutin tayangan Museum Mania, follow dan subscribe FKMS TV YouTube channel, kemudian sosmednya, Instagramnya adalah FKMSDIY. Museum Mania, tolong komen, share dari tayangan-tayangan kami, sehingga para pemerhati museum ataupun Anda yang sedang mengetahui museum-museum di Sleman bisa mengetahui perkembangan dari museum-museum yang ada di Kabupaten Sleman. Terima kasih untuk edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya. Dari Forum Komunikasi Museum Sleman, kita berusaha akan tangguh dalam bencana alam. Dari Sleman untuk Indonesia, tangguh terhadap bencana alam. Hidup mitigasi bencana. Salam sahabat museum. Museum di hatiku.